Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya SCC. Sekarang kita kedatangan tamu. Sebenarnya bukan kedatangan tamu sih, saya yang undang. Sudah beberapa hari saya undang, ini baru ada waktunya sampai hari ini. 3 hari kayaknya, 3 hari kita janjian ya, baru hari ini terrealisasi. Iya, sibuk ini. Ya, saya perkenalkan dulu. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kanda Herman Aditya, biasa dipanggil, kalau saya akrabnya panggil Kanda Herman atau Om Herman. Iya. Om Herman, apa sih kesibukannya sampai beberapa hari ini kita janjian baru terrealisasi hari ini? Alhamdulillah, akhirnya kita bisa ketemu juga hari ini. Kemarin sibuk sekali. Kemarin plannya itu saya di Jeneponto kayaknya, plus setelah Jeneponto Sinjai lagi. Jadi baru ada waktu hari ini untuk kita sharing lah, atau ketemuan langsung hari ini. Itulah. Jadi maaf sebelumnya, kemarin undangannya baru terpenuhi hari ini. Keliling Bantaeng, Sinjai. Om Herman ini sekarang di BFI ya. BFI. Kalau sering keluar daerah, itu apa Herman Sanit kesibukannya? Sebenarnya Di Bantaeng itu kemarin ngapain sih? Ya, ketemu relasi lah. Kita kan di dunia leasing ini atau sekarang di BFI itu covernya sekarang kan 5 wilayah untuk cabang Bulukumba sendiri. Di cabang Bulukumba sendiri itu cover wilayah Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Sinjai dan Selayar. Jadi waktu saya itu tiap harinya kadang ada di Bantaeng, kadang ada di Jeneponto, kadang juga ada di Sinjai. Waktu di Bulukumba tidak menentu. Yang jelasnya kalau di Bulukumba kita ngopi-ngopi sih. Ya. Kita ngopi-ngopi saja dulu. Ngomong-ngomong mengenai BFI, bisa dijelaskan dulu apa sih yang diproses di BFI itu? Kalau teman-teman mau tahu yang di BFI, kita kulik di sini dulu BFI untuk. Kalau untuk di BFI sendiri sih kita cover itu bisa motor, bisa mobil. Kebetulan saya di BFI sekarang pegang produk mobil. Motor, mobil bekas ya? Iya, mobil bekas. Kalau proses mobil dengan motornya itu pinjam dana. Pinjam dana. Kalau mobil juga sekarang bisa jual beli. Jual beli juga bisa. Iya, bisa jual beli, tapi dia perorangan dari orang ke orang. Jadi tidak bisa itu di showroom. Iya, kan biasanya kan yang jual mobil itu showroom. Iya, showroom jual kan? mobil showroom. Jadi leasing kerjasama dengan showroom, terus mobilnya showroom yang dijual, yang diproses di BFI. Tidak bisa. Showroom. Itu kan biasanya. Iya, biasanya ya. Itu yang biasanya. Sekarang di BFI itu bukan per orang. Perorangan. Oh, jadi semisalnya si A punya mobil, ya, dia tidak punya showroom, ini bisa diproses. Ya, bisa diproses. Jual beli. Dia sendiri yang cari penjual. Dia sendiri atau nanti bukan kita penjual, pembeli. Carikan pembeli. Oh, ya, menarik ini. Artinya selain biayai mobil bekas, kita juga bisa bantu customer untuk menjualkan mobilnya. Iya, menjualkan mobilnya. Pribadi. Berbicara mengenai mobil, ini banyak kategorinya. Kategori apa saja sih yang sebenarnya diproses sama BFI ini? Kalau kategori mobil yang diproses di BFI saat ini itu ya bisa pickup, truk, dan SJMB utamanya. Sedan, Jeep, minibus. Sedan, Jeep, minibus. Iya. Tapi sedan, Jeep, minibusnya itu ada kategori tahunnya. Jadi kita mulai cover itu mulai dari 2006 lah. Kalau sedan, Jeep, minibus, tapi itu pun tergantung. Kalau dia 2006 atau 2007 lah, tenornya itu cuma 1 tahun. Jadi yang bisa di cover itu Jeep, sedan, minibus mulai tahun 2007 lah. 2007. Artinya umur mobil itu sekitar 20 tahunan. 20 tahunan sama tenor. Ya, include tenor. Include tenor. Include tenor dia. Include tenor. Kalau sekarang
Tenornya sampai berapa lama di BFI? Kalau tenor di BFI saat ini kita bisa cover itu untuk pinjam dana, dia itu 4 tahun atau 48 bulan lah. Pencairan disesuaikan ya? Pencairan sesuai dengan hasil slip debitur. Slip debitur. Ya, Sama kondisi mobil juga mungkin. kondisi tentunya. mobil ya. Terus kalau proses mobilnya dari perorangan, jual perorangan ke perorangan itu untuk jual belinya, terus pinjam dana itu biasanya kan orang punya mobil tapi bukan atas nama di STNK BPKB, dia sudah beli dari orang lain. Ini juga bisa diproses atau tidak? Bisa. Bisa. Kita di BFI itu tidak ada bilang tangan pertama, tangan kedua. Pokoknya yang bisa diproses di BFI, baik itu atas nama orang lain, atas nama sendiri, atau pasangan, semuanya bisa diproses. Yang jelas mobilnya. Oke, tadi Jeep, sedan, minibus, Ya. itu kategori passenger Passenger ya. atau mobil pribadi, Betul sekali. Nah, sekarang kategori komersil, apa yang bisa diproses di kategori komersil? Kalau untuk kategori komersil sendiri itu, pickup sama truk bisa itu mulai tahun 2013. Pick up sama mobil truk. Ya, truk. Mobil truk. Tahun 2013 mulai. mulai. Kalau perbedaan passenger sama komersil atau mobil pribadi sama mobil angkutan dari segi pencairan bagaimana? Kalau yang lebih besar atau yang lebih tinggi? Otomatis passenger lah, mobil pribadi. Kalau non passenger itu dia cuma 75%. Sedangkan mobil pribadi itu bisa up sampai 95%. 75% untuk mobil komersil dan 95% 90%. 95% bisa. 95% untuk mobil Pribadi. passenger, Ya. mobil pribadi. Ini 95% dari taksasi harga Iya, taksasi harga. yang ditentukan oleh BFI ya, bukan taksasi mobil yang ditentukan oleh customer, Iya. bukan. Ini kan kalau misalnya orang mengajukan, otomatis yang ditunggu itu adalah persetujuan. Iya, betul sekali. Persetujuannya, apakah dia diterima atau tidak. Nah, bisa tidak dijelaskan memang mengenai yang mana sih yang sebenarnya kategori yang lebih kan ada yang mudah, ada yang sulit. Lebih yang mudah untuk approval atau persetujuannya. Kalau kategori yang mudah itu, ya itu hasilnya simple survei. Kalau yang dinamakan simple survei itu otomatis slicknya bagus, slick dua-duanya bagus. Kan sekarang di BFI itu semua agen bisa menghitung dan menginput. Jadi setelah agen menginput itu di tools Braponya, muncullah link yang masuk ke debitur. Dan debitur selesai isi link tersebut, muncullah hasilnya. Kita langsung tahu hasilnya itu hari. Apakah dia simple survei atau regular survei. Kalau dia statusnya yellow atau medium, dia itu simple. Kalau high risk, berarti dia itu regular survei. Regular survei. Kalau memang berkasnya bagus atau slicknya bagus debitur, simple. Hari ini disurvei, di hari yang sama bisa cair. Mungkin teman-teman yang lagi nonton, BFI sekarang itu ada paket langsung cair. Jadi kalau simple survei, hari ini disurvei, hari ini juga cair. Hari ini juga cair. Wah, Iya. luar biasa. Jadi hari ini diproses surveinya, hari ini juga bisa cair tanpa harus menunggu beberapa hari. Tanpa harus menunggu beberapa hari persetujuan, karena ini tidak lewat CA. Ini cairnya bukan persetujuan diterima atau tidak, langsung pencairan. Iya, langsung pencairan. Pokoknya simple survei, begitu disurvei, data semua lengkap. Ini tim verifikasi itu di kantor langsung naikkan, dia tidak lalu CA lagi, langsung auto approve. Oke teman-teman, tadi memang singgung ini mengenai berkas dari agent. Iya, betul Ini sekali. agent ini tanda tanya, masih tanda tanya. Dan di sini kita akan bahas nanti di video selanjutnya di part 2. Kalau misalnya ada lagi yang bertanya atau berkomentar mengenai podcast ini. Agent itu banyak keunggulannya. Dan keunggulan-keunggulan itu nanti kita akan bahas, kupas di video-video selanjutnya. Terus mengenai simple survei dan regular survei,
Itu perbedaannya kalau simple survei 1 hari, reguler survei paling lama berapa hari? Kalau regular survei itu tergantung datanya konsumen. Terkadang itu regular survei di saat pengajuan awal kan kita hitungkan itu maksimal. Jadi pada saat regular survei itu otomatis kembali ke setelan pabrik lah, Iya. atau di 85%. Tergantung case-nya. Jadi apakah ini seliknya bagus atau seliknya cuma terbaca kol 3 atau bagaimana. Ini tergantung dari hasil surveinya. Tapi kalau memang pinjamannya bagus semua, otomatis kita bisa proses lebih lanjut lagi. Ya, jadi teman-teman, saya panggil ini Om Emang ke sini tidak sembarang ya. Dia ini kalau di BFI dia punya banyak prestasi-prestasi. Banyak prestasi. Kalau prestasinya Om Emang ini sudah tidak diragukan lagi. Penjualan terbanyak. Oke, dia yang apa ya? Pernah dapat achievement penjualan terbanyak Iya. Se-Indonesia. se-Indonesia teman-teman. The best. Apa kategorinya di BFI? Kalau kemarin the best marketing se-Indonesia urutan ke-7 dari 328 cabang kayaknya. Dari 328 cabang the best marketing se-Indonesia. Perhatikan. Jadi kita bisa belajar banyak lagi di Om Emang nanti. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, kita panggil lagi untuk part 2, part 3, part 4 dan selanjutnya kalau kita mau dapat ilmunya. Untuk sekarang kita bahas yang umum-umum saja dulu mengenai BFI dan juga kategori apa yang bisa masuk di sana, mobil apa, terus sampai tahun berapa unitnya bisa dibiayai, pemohon juga sampai tahun berapa tahun? Kalau pemohon itu 60 tahun. Pemohon 60 tahun. Itu sama masa tenor. Iya, Artinya, kalau dia sama masa tenor itu bisa include 65 tahun. 65 tahun. 65 Tapi tahun. tergantung sikonnya pemohon. Ya. Iya. Jadi yang mau bermohon mulai dari umur berapa? Kalau dia 21 tahun. 21 sampai 60 tahun bisa bermohon. Bisa bermohon di bawahnya yang jelasnya sudah merit. Oh, bisa bermohon di bawah 20 tahun yang penting sudah merit. Nah, sudah berapa lama sih sebenarnya di? Kalau saya di BFI ini sudah hampir 10 tahun kayaknya teman-teman. Wow. Jadi untuk di dunia leasing sendiri ya BFI menarik lah buat saya. Ya. Kalau bisa ini apa sih yang menarik di dunia kerjaan ini menurut Om Emang? Kalau yang menarik di dunia kerjaan ini, kalau kita kan biasanya kita kan cuma di Bulukumba saja. Ini kan kalau kita dapat the best, rewardnya itu bisa jalan-jalan. Asik sekali. Jalan-jalannya itu ya ke Jakarta kah, ke Bali atau di mana. Iya. Yang jelasnya banyak pengalaman lah yang bisa saya ambil dari dunia pekerjaan saya saat ini. Iya. Jadi apa ya istilahnya? Banyak achievement itu ada hadiahnya juga jalan-jalan. Tergantung. Kan itu kan ada trip buat saya atau buat teman relasi. Itu tripnya kemarin itu ada relasi saya yang di Bulukumba, tidak usah sebutkan nama. Itu saya bawa jalan-jalan ke Bali. Oh ya, luar biasa. Semua itu Berapa hari? 4 hari. 4 hari. Jadi 3 hari lah, 3 hari dia. Sama itu semuanya ditanggung. Saya yang tanggung. Pokoknya semua ditanggung itu dari BFI. Itu rewardnya ke Bali kemarin ada salah satu teman yang dapatkan relasi saya di bawah saya. Itu jalan-jalan ke Bali. Pokoknya saya antar, itu mulai dari saya jemput ke rumahnya, saya antar ke bandara, pulangnya lagi saya jemput. Pokoknya spesial buat relasi saya. luar biasa. Itu salah satu keunggulan dari agent. Jadi yang mau masuk jadi agensi BFI silahkan hubungi link di bawah ini. Silakan tanya-tanya. Ya, Pokoknya silakan tanya-tanya.
Selalu ada jalan. Bagaimana caranya bisa dapat reward pergi ke luar kota, Ya, luar apalagi kota. Bali. Lumayan itu di sana pergi jalan-jalan 3 hari 3 malam, 4 hari 4 malam. Ya, gratis, pokoknya gratis, gratis. pokoknya gratis. Wah, sudah lama ya, sekitar 10 tahunan. Jadi bisa dibilang suka dukanya di dunia leasing ya lumayan lah. Lumayan lah. 2 periode kalau presiden. Iya. Kalau bupati itu 2 kali ganti bupati. Kalau bupati 2 kali ganti bupati. Saya rasa teman-teman yang nonton video ini banyak yang pekerjaan instansinya berhubungan dengan kita, otomotif, Ya, leasing, otomotif. dan pasti banyak juga kendala-kendala yang sudah dilalui atau ada juga yang baru mau laluinya. Yang mau saya tanyakan sama memang itu, apa sih kiat-kiatnya sampai kita bisa bertahan itu sampai 10 tahunan, dan saya rasa itu waktu kerja di leasing untuk angka 10 tahunan lebih luar biasa. Luar biasa. Apa sih kiat-kiatnya memang? Kalau sebenarnya sih kalau kita bisa bertahan di dunia leasing itu di angka 10 tahun atau 5 tahun ke atas itu banyak hal yang kita lakukan lah. Di samping ya itu tadi capai target. Sampai target. Capai target. Yang lebih penting itu kita capai target dulu. Otomatis kalau kita capai target itu otomatis perusahaan lirik kita. Dan banyak pelajaran juga suka dukanya. Sebelum dari nol saya itu masuk di BFI jadi IHA. Apa itu ya? IHA itu marketing door to door. Door to door. Belum agent, toh belum pegang agent. Jadi door to door, kesana kemari. Pokoknya dari rumah ke rumahnya orang itu ada suka dukanya. Oh begini jadi marketing ternyata. Mulai dari Nol. lapangan ya. Iya, mulai dari nol. Sebelum saya masuk di BFI kan saya di instansi pendidikan. Saya pikir ya instansi pendidikan ini kalau kita dunia honorer jauh, toh jauh dari kata cukup lah. Jadi saya banting setir di tahun 2017 lah. Itu saya masuk di dunia leasing. Ternyata oh gajinya juga melebihi dari UMR lah, toh. Jadi bisa lah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan keluarga. Jadi yang pertama itu adalah Capai target. capai target, Ya, achievement. ya. Kalau kita capai target kan kita dapat bonus, itu otomatis bulan depannya otomatis kita berpikir Semangat harus dapat lagi, bonus semangat lagi. Iya, harus dapat bonus Iya, lagi. Semangat lagi. Nah, ini achievement ini atau capai target kurang lebih gampang-gampang susah. Iya, gampang-gampang susah. Satu lagi kiatnya untuk bisa capai targetnya gimana? Kalau untuk bisa capai target itu ya perbanyak relasi, perbanyak bisa di status WA, sosmed, Bulukumba dagan, Bantaeng dagan, Sinjai dagan. Pokoknya bagaimana kita bisa menemukan relasi terbaru lah. Kalau kita sudah menemukan relasi terbaru lagi, otomatis kan ada pepatah mengatakan lebih banyak teman, lebih banyak rezeki lagi. Iya, lebih banyak. Oke, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Terima kasih memang sudah datang di tempat kami meskipun ya singkat ya, tapi Ya, saya singkat. rasa ini berisi. Banyak ada beberapa pengalaman dan ilmu yang bisa kita dapatkan. Kesimpulannya di BFI itu sekarang bisa proses jual beli mobil bekas, jual beli dan juga pinjam dana. Pinjam dana mulai dari mobil passenger, Sedan, Jeep, sedan, minibus. jeep, minibus, dan juga komersil, pickup dan truk. Tahunnya tahun 2000. 7 untuk sedan, Jeep, minibus. Kalau truknya pickup sama truk itu 2013. Ya, 2013. Pemohon disesuaikan ya, bisa umur di bawah 20 tahun yang penting sudah menikah, dan batasnya itu umur 60 tahun karena ada juga tenornya sampai 5 tahun atau 4 tahun, dan prosesnya itu untuk batas usia 65 tahun. Terus
Untuk approval ada dua pilihan, ada yang fast apa namanya? Fast approve. Kalau di BEVI itu ada 3 sebenarnya. Ada tiga. Kalau dia itu slicknya memang betul-betul bagus. Ada pick up namanya, itu pick up. Dia pengambilan BPKB. Begitu diambil BPKB-nya langsung cair, tanpa proses analisa CA, tanpa proses BM, langsung auto approve dia, auto approve dari pusat. Jadi simple survei itu juga, gitu juga. Kalau memang dia hasil scoring 2-nya tidak berubah, tetap simple survei, bisa cair di hari yang sama. Bisa cair di hari yang sama. Ya. Yang kedua reguler. Yang ketiga itu reguler. Yang ketiga reguler. Iya, reguler survei. Terus kiat-kiatnya sampai bisa bertahan lama di dunia leasing pembiayaan itu yang pertama adalah capai target. Ya, itu yang paling penting, itu capai target. Usahakan untuk bisa capai target setiap bulan supaya bisa dapat reward ya, dapat rewardnya dan proses juga cepat. Ya, betul. Proses jadi karyawan tetap itu cepat. Iya, betul. Oke, demikian memang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas, nanti kita bahas lagi di step kedua kalau memang banyak pertanyaan yang muncul. Siap. Nanti kita lanjut part 2.